Pemirsa, aktor Iko Uwais dijadwalkan melakukan pemeriksaan di Mapolrestro Bekasi Kota malam ini. Pemeriksaan terkait kasus pengeroyokan yang dilaporkan seorang desainer interior bernama Rudy. Iko juga melakukan pelaporan atas Rudy ke Polda Metro Jaya. Hari ini, aktor Iko Uwais berjanji pada para penyidik di Polres Metro Bekasi Kota untuk memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai terlapor atas laporan dari korban Rudy, seorang desainer interior yang disewa jasanya oleh Iko. Hari ini merupakan panggilan kedua bagi Iko. Iko dilaporkan Rudy yang dalam laporannya menjadi korban dari tindak pengeroyokan yang dilakukan Iko dan keluarga Iko bernama Firmansyah. Oleh karena itu, penyidik Polrestro Bekasi Kota juga turut memanggil Firmansyah pada kesempatan ini. Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota dengan adanya laporan dugaan pengeroyokan sebagaimana dalam pasal 170 KUH pidana, ini kita melakukan pemanggilan yang kedua terhadap saudara IU dan F, ya. Kita panggil hari kedua hari ini, dan rencananya sesuai konfirmasi dengan penyidik atau Kasat Reskrim akan hadir nanti, ya, pas maghrib, ya, itu. Pak, untuk surat yang kedua itu dilayangkannya kapan, Pak? Udah dari 2 hari yang kemarin, bukan panggilan kedua, hari Selasa ya, hari Selasa ya. Selain melayangkan panggilan kedua untuk Iko Uwais, penyidik juga kembali memeriksa Rudy dan istrinya kemarin. Keduanya dipanggil untuk pemeriksaan tambahan. Iko sendiri semestinya memenuhi panggilan penyidik Polrestro Bekasi Selasa lalu. Namun Iko berhalangan hadir dan telah meminta penjadwalan ulang pemeriksaan yang diajukan pihak Iko untuk dilakukan hari Senin. Ya, Bang. Intinya kami dari kuasa hukum Pak Uwais maupun kuasa hukum Pak Iko Uwais maupun Pak Firmansyah hari ini datang untuk memberikan surat permohonan penundaan pemeriksaan karena alasan klien kami sedang padat-padatnya aktivitas agenda, lalu kemudian insiden itu menyita banyak waktu istirahatnya, maka yang bersangkutan kuasa kami ingin beristirahat dan karena dia kelelahan begitu. Akan ditunda sampai kapan, Bang? Mungkin biar schedule kapan, Bang? Kami memohon untuk dapat diagendakan pemeriksaan yakni pada tanggal 20 Juni 2022. Namun penyidik Polrestro Bekasi meminta agar pemeriksaan Iko dilakukan hari ini. Di sisi lain, Iko Uwais melaporkan balik Rudy ke Polda Metro Jaya. Dalam laporannya, Iko menjadi korban tindak kekerasan dan pencemaran nama baik yang dilakukan Rudy. Laporan tersebut disampaikan Iko dan tim pengacaranya pada Selasa dini hari. Iko merasa menjadi korban fitnah Rudy yang telah melaporkan Iko ke Polrestro Bekasi. Padahal menurut pihak Iko, ialah yang menjadi korban karena Rudy melakukan kekerasan terlebih dahulu. Dan Iko hanya membela diri bukan menyerang Rudy. Begitu pula Firmansyah yang sebenarnya melerai pertengkaran Rudy dan Iko, namun malah dilaporkan Rudy mengeroyoknya. Nah, setelah mendapatkan tendangan tersebut pun, Bang Iko klien kami ini tidak melakukan perlawanan. Dia masih berusaha menahan diri. Sampai si Rudy ini berusaha membanting. Dia angkat kakinya berusaha membanting tapi nggak bisa. Akhirnya karena klien kami dalam posisi terjepit, dia harus melakukan pembelaan diri dong. Nggak mungkin dong orang mau dipukulin diam terus. Ngelawan lah, melakukan pembelaan diri lah klien kami dengan cara menggeser kakinya, akhirnya si Rudy ini terjatuh. Mungkin kalau teman-teman ada katanya di sekujur tubuhnya ada luka, ya mungkin efek dari jatuh itu tadi. Nah, setelah dia jatuh, kakak klien kami ini berusaha melerai. Atas 2 laporan baik dari Iko Uwais maupun dari Rudy, Polda Metro Jaya memperlakukan kasus ini dengan hati-hati. Tentunya nanti laporan ataupun pemeriksaan di Polres Metro Bekasi Kota nanti juga akan mendasari langkah penanganan di Polda Metro. Seandainya kan dengan dilaporkan di Polda Metro ini adalah pencemaran nama baik. Kalau pencemaran nama baik, kalau di sana terbukti terjadi tindak pidana pemukulan, kekerasan di depan umum, sebagaimana dilaporkan oleh
atas nama Rudi. Ya tentunya nanti apa yang dilaporkan pencemaran baik ini bisa dikatakan gugur ya, tapi saya belum bisa menyimpulkan itu rekan-rekan karena ini adalah kewenangan penyidik. Kasus ini bermula dari masalah pembayaran. Menurut Rudi, Iko kesal saat ditagih sisa uang pembayaran hingga Iko melakukan penganiayaan terhadap Rudi. Sementara menurut Iko, Rudi lah yang tidak bertanggung jawab. Iko sudah melakukan pembayaran 2 kali senilai separuh dari total biaya yang disepakati. Namun Rudi ternyata tidak melakukan pekerjaan apapun. Saat Iko mencoba meminta pertanggungjawaban Rudi, Rudi malah menghindar hingga akhirnya terjadilah insiden Rudi menganiaya Iko. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan. Malam ini, Iko Uwais memenuhi panggilan Polrestro Bekasi Kota sebagai terlapor kasus penganiayaan. Laporan dibuat oleh Rudi, seorang desainer interior yang mengaku dikeroyok dan dianiaya Iko beserta kerabat Iko. Berikut pernyataan Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Hengki. Datang dulu nih, Dan. Ya, dia sedang dilakukan pemeriksaan. Sore tadi sudah datang kurang lebih 15 menit sampai 20 menit yang lalu. 5:30 tadi sudah datang sebelum maghrib malahan ya, bersama pengacaranya ya, sedang dilakukan pemeriksaan. Biasanya pemeriksaan itu berapa jam, Dan? Pemeriksaan itu Ya, sesuai dengan kebutuhan penyidik. Ya, bisa 2 jam, bisa 3 jam, bisa 4 jam. Bisa berapa? Selesai. Bisa berapa pertanyaan tuh, Dan, yang di ini, Dan? Hah? Bisa berapa pertanyaan? Ya, sesuai dengan yang dibutuhkan penyidik. Namanya pertanyaan, ya, kejadiannya kapan, di mana, apa penyebabnya, semua itu nanti akan ditanyakan oleh penyidik ya. Kalau unsur pidananya terpenuhi, bisa ditetapkan tersangka malam ini nggak, Dan? Siapa? Kalau unsur pidananya Ya, tentu mekanismenya kan ada. Dari hasil pemeriksaan itu kan akan dilakukan gelar oleh penyidik sendiri unitnya. Nah, kalau sudah cukup bukti, kita akan lakukan tetapkan sebagai tersangka untuk berdasarkan pemeriksaan malam hari ini ya. Gitu. Firmansyah juga hadir, Dan. Siapa? Firmansyah. Nyusul, bentar lagi nyusul ya. Belum Yang hadir. Ya? maghrib ini. Saat ini Pasti masih yang IO-nya sudah datang, sedang dilakukan pemeriksaan. keduanya masih saksi ya, Dan? Ya. Masih berstatus Pemanggilan kan saksi. awal mula kan saksi. Nah, malam ini kita lihat apa perannya, apa yang menyebabkan terjadinya kasus yang ada ya. Gitu. Cukup? Cukup.